Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kabar baik hari ini beserta kita semuanya ya. Oke teman-teman ya, setelah sekian lama saya tidak mengupload video karena ada kesibukan lain, maka untuk kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi tentang bagaimana cara saya memasang kusen pintu dengan menggunakan bahan dari baja ringan seperti ini ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan baja ringan ketebalan 0,75 ya. Dan ini ukuran kusennya ketinggian 2 meter dan lebarnya 80 untuk daun pintu nantinya ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama langkah yang saya lakukan di sini adalah mengepaskan posisi kusen ya, agar supaya bisa tegak lurus nanti berdirinya. Dan di sini saya hanya menggunakan water pass saja ya teman-teman ya. Dan di sini saya juga bukan ahli ataupun profesional ya. Di sini saya hanya sekedar sharing saja dan berbagi, mudah-mudahan sharing saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke ya teman-teman ya, di sini saya membuat kusen dengan menggunakan bahan dari baja ringan seperti ini karena lebih praktis, ekonomis, dan juga simple pembuatannya ya. Dan jika teman-teman ingin tahu cara bagaimana saya membuat kusennya ini, teman-teman bisa simak video saya sebelum ini ya. Oke, dan setelah nanti ini pemasangan kusen dirasa pas ya, tegak lurus dan posisinya sudah benar-benar fix, maka nanti untuk celah-celah kanal C nya ini ya, yang dari baja ringan ini akan diisi dengan adukan ya teman-teman ya. Dan di sini saya memasang kusennya dengan posisi kemiringan 45 derajat ya, atau nyerong, karena saya di sini menyesuaikan dengan ruangan yang ada di saya nantinya. Dan ini posisinya tidak rata ya teman-teman ya, miring atau nyerong seperti ini ya. Oke, ini sudah pas saya rasa ini ya. Dan untuk di bagian bawah ini sudah saya tekuk membentuk L ya. Ketika nanti mau dipasang adukan, maka tekukannya itu atau sepatu bawahnya ini sudah pasti ketekan sama adukan yang ada di atasnya, sehingga membuat posisi kusen pintu tersebut akan menjadi lebih kuat dan kokoh ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya bentuk kaki bawahnya ini bentuk L ya, dan di atasnya saya kasih adukan dan pasangan hebel tentunya ya. Dan apabila video ini terpotong-potong ya pengambilannya ya, saya mohon maaf ya teman-teman ya, karena ini video ini durasinya memang sangat lama ya, maka saya ambil simpelnya saja dan mudahnya saja. Semoga bisa dipahami dan dimengerti sama teman-temanku semuanya. Oke, dan ini pada sebelah sini atau bagian sebelah kiri ini sudah terpasang cor ya. Dan di bawahnya ini saya menggunakan kayu untuk dudukan engsel nantinya ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, untuk lebar dari baja ringan ini adalah 8 cm ya. Jadi nanti 4 cm untuk daun pintu dan 4 cm nya lagi untuk stopper ya teman-teman ya. Nah, ini pun walaupun masih dipasang sedikit adukannya di bagian bawah ini, tapi ini sudah kuat ya, udah kokoh. Dan nanti ini akan difulkan pemasangan adukannya sampai ke atas ya. Dan itu pemasangan adukannya dilakukan kanan kiri ya. Dan kebetulan yang sebelah sini juga yang nempel ke tembok ini harus dipasang dengan adukan ya, harus diisi dengan adukan agar supaya kuat dan menempel pada dinding tembok tersebut ya teman-teman ya, sehingga membuat kuat dan kokoh ya kusen dari bahan baja ringan ini ya teman-teman ya.
Oke teman-teman ya, ini saya mau ngasih isi adukan dulu agar supaya bagian bawah ini terisi dengan padat dan penuh ya. Di sini saya menggunakan adukan semen biasa dan pasir ya. Oke, seperti ini ya. Dan setelah ini sudah diisi penuh sama adukan di bagian bawahnya, jangan lupa di bagian tengah sini ini, karena nanti daun pintu posisi lubang kuncinya ada di sebelah sini, maka di sini kasih kayu ya teman-teman ya, agar supaya nanti bisa dibobok dan bisa dilubangin untuk slot kunci dari handle pintu tersebut ya. Oke, seperti ini ya. Ini saya menggunakan kaso aja ya, ukuran kecil saja, yang penting bisa masuk. Dan ini ukurannya kurang lebih 80-an dari bawah dan sampai ke atas 100 meter lebih ya, dikira-kira saja ya teman-teman ya, karena mungkin untuk daun pintu nanti semeter ya untuk handle-nya yang akan dipasang, maka di sini saya lebihin ke bawah dan lebihin ke atas ya. Dan setelah terpasang seperti ini, di sini pun ya, di sela-sela kayu ini masih ada celah, maka di sini juga akan dipasih adukan supaya rapat dan kenceng ya, untuk mengepres posisi daripada kayu yang sudah terpasang di sini ya teman-teman ya. Oke, dan untuk di sebelahnya lagi ini juga harus dipasang papan atau kayunya di bagian atas ya. Ini kurang lebihnya turun 15 sentian lah dari gawangan atas ini. Dan ini fungsinya untuk menyekrup engsel nantinya, agar sekrup tersebut nempelnya ke kayu ya, tidak ke adukan. Karena apabila nempel ke adukan, biasanya posisi engsel tersebut akan mudah coplok dan lepas ya, karena tembokan itu tidak bisa untuk menahan sekrupnya ya teman-teman ya. Oke, dan ini adalah proses pengecoran selanjutnya untuk tiang di sebelah kiri ya, atau kanan mungkin kalau dari sini. Oke, dan ini pengecoran ini pastinya akan menambah kuat posisi daripada kusen pintu tersebut ya teman-teman ya. Dan ini nantinya kusen tersebut sudah paten ya, tidak bisa dibongkar, ataupun kalaupun bisa dibongkar, ini kusennya akan rusak ya teman-teman ya. Nah, seperti ini proses pengecoran untuk kusen yang sebagian atau sebagian samping sebelah kiri ini ya. Nah, ini dikasih adukan full sampai dengan tihang dan sela daripada kanal C nya itu penuh terisi dengan adukan ya. Oke, prosesnya seperti ini ya teman-teman ya. Dan apabila teman-teman ada saran lain, bisa menuliskan kritik dan saran di bawah ya, untuk sharing-sharing, sekedar sharing saja ya teman-teman ya. Barangkali di sini saya banyak kekurangan tentunya ya, karena di sini saya bukan ahli ataupun profesional ya. Di sini saya hanya mengerjakan untuk pekerjaan saya atau pembuatan rumah saya pribadi, rumah sendiri ya. Dan dengan menggunakan bahan jaringan seperti ini, saya pikir lebih praktis, ekonomis, kuat, dan bisa didadak ya pembuatannya ya teman-teman ya. Dan untuk bagian atasnya ini saya juga kasih adukan full ya. Untuk kemudian nanti bagian atasnya saya kasih pasangan bata atau pasangan hebel ya tepatnya ya, karena di sini untuk tembokan saya ini menggunakan bata ringan atau hebel ya teman-teman ya. Nah, setelah ini terpasang bagian atasnya ini ya, di sini nanti apabila banyak kotoran yang menempel ini lebih cepat dibersihkan, lebih baik ya. Karena di sini saya masih belum bisa atau sempat membersihkan ya, karena untuk pembersihan pada kotoran yang menempel pada bajaringan ini akan saya hamplas, kemudian sekalian pengecetannya ya. Seperti pada video-video saya
yang sudah saya bikin sebelum ini ya. Saya menggunakan kusen pintu baja ringan juga untuk 2 daun pintu ya, dan itu sama kusennya menggunakan dari bahan baja ringan. Oke. Dan untuk lubang anginnya sendiri di sini saya hanya membuat kecil dan simple ya, tidak menggunakan kusen, tidak menggunakan baja ringan untuk ventilasi udaranya ya. Kalau di video saya yang sebelum ini saya menggunakan ventilasi udara atau ventilasi di atas pintu ini menggunakan bahan dari baja ringan, di sini saya tidak menggunakannya ya teman-teman ya, dan hanya seperti ini saja modelnya. Di tengah ini hanya diganjel saja, dan nanti ganjelnya yang di tengah ini akan dilepas apabila sudah kering pemasangan hebel atau bata ringannya ya. Nah, seperti ini proses pemasangannya, dan ini saya percepat saja videonya ya teman-teman ya, agar durasinya tidak kelamaan. Dan maaf apabila video ini pengambilannya dan pengeditannya terpotong-potong ya, kan tidak sekaligus, tapi mudah-mudahan ini bisa dimengerti sama teman-teman semuanya. Oke, ini sudah mau jadi ya proses pemasangan kusen baja ringannya ya, ini ya teman-teman ya. Oke, ini kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya untuk pemasangan kusen, dan ini masih pekerjaan kasar ya bentuknya ya teman-teman ya. Nanti ada banyak proses lagi untuk finishingan ya. Dan apabila teman-teman sempat langsung membersihkan kotorannya ini agar tidak nempel, itu bisa langsung dibersihkan saja menggunakan air juga hilang ya. Tapi di sini saya belum melakukan ya karena telat kemarin, lupa. Tapi saya jamin ini akan mudah untuk dibersihkan ya. Apabila susah tinggal menggunakan hamplas saja, diamplas ininya ya, kotor-kotoran dari bekas semen yang nempel pada kusen tersebut, maka nanti akan bersih dan hilang kotoran daripada bekas semen tersebut ya. Kemudian dilakukan pengecatan ya teman-teman ya. Oke ya, sekian dulu video sharing dari saya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi teman-teman yang mau membuat rumah dengan anggaran ataupun budget sederhana. Teman-teman bisa menggunakan cara penggunaan kusennya dengan bahan baja ringan seperti ini ya. Dan di sini hampir semua saya menggunakan bahan baja ringan untuk kusennya ini semuanya ya teman-teman ya, dari jendela ataupun lubang anginnya ya. Oke ya, sekian dulu ya teman-teman ya video sharing dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.